Ini 3 pas berarti ya. Berarti kalau 3 pas 22 kW. 22 kW. ABC itu RST, gitu, simpel ya. RST. Di sini bahasanya nggak dibuat RST tapi ABC. Berarti A itu R, B itu S, T itu C, gitu ya. Terus di situ juga ada PE, P itu grounding normal ya, grounding ke tanah. Ya. Lalu ada N itu netral. Jadi menurut instalasi IC standar, semua terminal ini harus disambung, gitu, ya harus disambung. Tapi kadang-kadang kalau yang katanya nih instalator yang ahli, satu pas saja, gitu ya. Terutama grounding ya. Terutama grounding Pak. Grounding jarang disambung. Bapak ini bener nih. Wong PLN aja ada masih. Hadiah nggak nih Bapak ini? Ini nggak disambung. Kebiasaan. Biasa. Toh juga saya kemarin-kemarin nggak apa-apa kok. Ya oke. Kalau engineer nih ya mengatakan kayak gitu, silahkan. Tapi dia harus bertanggung jawab. Selesai. Simple kan ya. Nah, jadi buat yang terbaik adalah sebenarnya disambung semua. Ya. Nah, yang tersambung semua aja ada bisa terkena masalah gitu. Ini bisa rusak juga, apalagi nggak disambung kan gitu. Simpel ya. Jadi sebenarnya untuk menyambungkan ini emang mau untuk mengurangi masalah. Ini sih. Balik lagi tadi, tersambung aja bisa kena masalah, apalagi enggak lah gitu. Ini poinnya. Nah, jadi kalau dari saya bukan mengikuti rule ABB tapi mengikuti rule internasional. Ini harus disambung semua. Ya. Nah, satu itu. Kedua, sekarang disambungin kan pakai kabel. Ya. Kabel tuh ada 2, Bapak Ibu sekalian. Kabel itu kan ada yang tipe yang aluminium isinya, yang kedua tembaga. Ya, usahakan pakai yang tembaga. Terus yang ketiga jenisnya ada yang serabut, ada yang pejal. Tunggal. Sekarang Bapak Ibu lihat di rumah sendiri masing-masing. Kalau Bapak Bapak lihat apakah dari PLN itu mengasih yang serabut? Yang serabut ya. Kan enggak pakai yang tunggal. Yang di PLN-nya itu tunggal. Dia pakai yang tunggal. Dia nggak pernah pakai yang serabut. Ya, jadi gunakan pakai yang tunggal. Saya sarannya yang tunggal. Jadi kayak NYA ya atau NYN ya. Pokoknya tunggal, jangan yang serabut. Jadi masuk ke terminal ini, begitu Bapak kencengin yang tunggal itu kunci. Oh iya ya. Ya kan? Kalau serabut kan masih bisa. Kalau serabut masih pecah Bapak itu bilang. Pecah. Sehingga seolah-olah dia connect. Tapi aliran arusnya nggak semua gitu loh, sehingga panas di sini. Ya, itu poinnya. Jadi sarannya pakai yang tunggal. Kalau dia pakai yang serabut, gunakanlah pakai yang ferulnya itu loh. Oh ya. Spoon. Ya, dikrimping yang kuat, baru masukin ke situ. Artinya dia disatuin semua, lalu dikrimping. Rata-rata orang yang pintar instalasi ya tahu salah, saya udah pengalaman langsung gitu kan Pak ya, kata dia kan gitu. Kalau saya sih ya oke lah, silakan aja. Udah, itu nomor 2 ya Pak. Ya. Nah, nomor 3, si kabel pasti ada dimensi kan? Ya. Nah, dimensinya 1 mili, 2 mili, 3 mili, 4 mili, nggak tahu kan? Nah, dari buku ini dia menyarankan adalah 10 mili. Oh, 10. Ya, 10 mili. Jadi 10 mili ini nggak boleh lebih, nggak usah. 10 mili aja. Ukuran itu ya. Kabel ground ya. Ya, 10 mili. Jadi masuk ini 10 mili. Pak, 10 mili itu berapa ampere? Gitu kan? Kan di atas 60, di atas 40. Ya kan, hampir nyentuh 63 amperan kan gitu. Yes, betul. Itu ada aturannya. Ada aturannya. Jadi aturannya gini, simpel. Arus beban harus lebih kecil dari IN, harus lebih kecil dari MCB-nya atau breaker-nya, harus lebih kecil dari kabel. Jadi intinya kabel lebih besar. Poinnya gitu Pak. Kabel tuh jauh lebih besar. Ada rumusnya kok. Ya. Muncul lagi. Nah, itu rumus SD. Harus diulang lagi. Listrik kan. Itu 3 ya. Ingat ya, 3 itu. Ya, tadi yang terakhir itu adalah milimeternya, diameternya tadi. Yang kedua tadi soal tunggal, serabut atau tunggal, pilih yang tunggal. Ya. Yang
ini ya tadi tuh RST tadi ya. RST. Semua sambung. Ya, semua harus sambung. RST semua PN yang sambung. 3 poin. Itu sudah bisa connect ke sini. Itu persyaratan penting. Ya. Keempat adalah device. Device itu ini maksudnya. Ada ILCB, ada MCB. Kalau 3 pas, berarti gunakan 3 pas. RST. Ya. Nah, saran saya adalah ada N-nya, berarti boleh RSTN. Ya, jadi 4 ya. Ya, RST dan N. Ya. Ya. Why? Karena nanti akan digandeng dengan ILCB. ILCB kan ada pas dan netralnya. Dia 3 juga kan? Nah, jadi RSTN juga. Jadi sama. R ketemu R, S ketemu S, T ketemu T, N ketemu N. Selesai. Ya. Ada tahanan tanah ilmunya. Good. Nanti ke situ. Nanti nomor 5. Ya. Yang nomor 4 ini dulu. Ya. Ini dulu. Ada MCB. Kalau RSTN. MCB sama ILCB. MCB-nya kita tentuin langsung 40 ampere. ILCB-nya juga 40 ampere. Oke, ini ketika ini 32, ini langsung 40 gitu ya. 40 ya. Oke. Terus ILCB-nya ini harus tipe A. Tipe A. Ya. ILCB ini ada AC, ada untuk B, ada untuk A. Untuk yang ini gunakan yang A. Tipe A. Untuk EV charger gunakan tipe A. Selesai urusan. Tadi baru tahu tuh tipe A itu yang kayak mana? Nah, tipe A itu adalah ini ada lambangnya, Pak. Bukan ini, Pak. ABB. Nah, ini kebetulan masih pakai AC. Ini FH 200 sekian 200 AC ya. Oh, seharusnya AC. A ya. Ini bukan tipe A. Oh, oke. Harus yang Harus tipe A. A. Kalau AC artinya dia hanya protect di sisi AC. Oh, oke. Misalnya di rumah Bapak ada heater. Ya, heater itu kan ngeluarin pakai AC doang kan. Dia pemanas, heating doang kan. Dia akan kalau terjadi kebocoran, dia akan jatuh dulu ini. Ya. Karena produksinya dari AC doang, voltage AC. Nah, kalau di charger dia kan inputnya pakai AC dari PLN. Iya. Keluar AC juga kan? Iya. Nah, tapi pada saat ngecas, nyolok ke mobil, mobilnya baterai. Makanya di situ tertulisnya adalah lambung sinusoidal sedikit tek 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 itu AC. Artinya tek 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 itu adalah riak-riak DC yang keluar dari baterai. Oh, balik Jadi dia. kalau terjadi something wrong di mobil yang ngeluarin overload dari AC dari baterai, dia akan keluar ngalir ke sini. Ngebalik gitu ya. Iya. Yang bikin setrum tuh DC-nya bukan di AC, makanya harus diprotek sama yang A. Oh, A. Kalau pada saat pakai yang AC terjadi something di mobil, dia keluarin DC voltage ke sini, ke setrum dia yang megang ini karena nggak diprotek. Paham ya, Pak? Kalau yang sisi AC terjadi apa? Misalnya basah ya, hujan ya sering, terus ada keklopek gitu kan, dia terjadi apa namanya magnetik kan keluar kan. Nah magnetik itu yang induksi. Itulah yang menyebabkan dia kesetrum. Kesetrumnya di AC. Kalau kesetrumnya di AC, Bapak nggak perlu khawatir. Sebelum kesetrum udah jatuh duluan. Iya. Simple. Oke. Jadi ini ya apa kodenya A gitu ya, bukan AC ya. Terus yang MCB 40 ampere itu kan udah gedenya segini. Ya, segini. Nah, betul. Yang ininya juga gedenya. Ya, segini juga sama. Kalau DC-PDB itu inputnya DC, outputnya DC, itu apa kodenya, Pak ya? Kalau di mana? DC-PDB. Yang DC-PDB, tahu kan? DC-PDB. ACDB. Iya, ACPDB. ACPDB. Yang panel tuh ACPDB. ACPDB maksudnya yang di KWH yang Bukan, panel. jadi kalau di data center itu kan ada inputnya DC tuh, perangkat telekomunikasi. Nah, inputnya kan udah dari rectifier tuh, Pak. Iya, Nah, inputnya DC. Berarti voltage DC. Oh, kenapa terus? Outputnya DC juga. Ya. Ya. Nah, itu kodenya apa ya kalau di MCB. Omega itu aja. Kalau sinusoidal ini AC. Yang Kalau strip, DC, strip. Oh, yang lempeng itu ya. Lempeng Iya, dong, iya, Pak. iya, lempeng. Nah, itu instalasi Lempeng sama itu. Itu dia. Ini Pak ya ada nggak yang tipe A? Atau tipe B boleh deh. Ini tipe ya, Pak, A ya, Pak. contohnya ada di situ ada nggak? Contohnya Coba cek. Kalau yang biar AC, jelas gitu. Ini cuma sinusoidal doang. kita belajar MCB ini. Iya, itu harus seperti kedikasinya juga Pak. Iya, betul, Pak. Sehingga kita bisa jawab kenapa ya.
Nah, itu adalah Data alarm center lu proteksi. tuh. Data centernya banyak. Ini banget. minimal Lu kan daya taunya berapa, AC Pak? doang. Daya PLN yang ininya. Kalau 22 kW dibagi 0,8, nah ketemu dayanya itu berapa? Hmm. 18-an Pak ya. Nah, 22 kW dibagi 0,8 itu dayanya PLN. Berapa lik? hitung. 18 18 ya, 18 ampere. 18.000. Tapi 3 pas. Kan gitu. Oh, 3 pas. Kan 3 pas nih. Iya. Kan kalau di 3 pas di PLN kan MCB 3 gitu ya. Ya, berarti Sebenarnya kan 4.400 ya? lebih dong. Lebih ke atas. Lebih. Lebih Pak, gede. Gede 22 kW itu gede 22.000 watt kok. Wah, kan benar. Gede. Orangnya iso rumah ya. Iya. Wadah. Enggak. Sumbernya memang harus dia punya kayak trafo tersendiri. Enggak pakai trafo. Masih sisi PLN masih sisi jaring yang tegangan rendah. Request ke PLN-nya udah 3 pas ya sekian. Tiga pas. Simpel, kan kalau nggak bisa yang di berdua rumahan bagi berarti. 0,9. Nggak kuat kan? Sama rumah gue juga nggak kuat. Nah, kalau rumah-rumah kita yang sering satu pas nggak bisa pakai ini kan gitu. Bisa. Simpel kan? Iya. Langsung pakai yang 7 kW. 7 kW aja udah sekitar 12 ampere MCB satu pasnya. Pas satu pas. Gitu. Oke, tadi 4 ya. Oke, Kelima. Nah, itu. Oh, ini AC juga. Nggak ada yang A ya? Nggak ada yang A. Nah, ini 40 Pak ya. RSTN. RSTN. Inilah Cuman ini AC. segede ini. Ya. Gitu. MCB juga ya sama lah tadi 2. Oh bagus yang pakai gini ya berarti ya Pak ya. Tapi yang A ya. Ya, itu yang A. Sub RSTN. N. Ya, itu apa ketemunya? Ya S ketemu R, S ketemu S, T ketemu simpel. Keluar gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa, yang jatuh ini dulu. Ya. Kadang-kadang PLN nggak selalu sempurna. Di trafo gantungi hilang satu pas. Hilang satu pas yang jatuh MCB apa LCB dulu. Prak jatuh. Oke. Nomor 4 tadi. Sekarang nomor 5 pertanyaan Bapak ini. Iya. Oke. Groundingnya Grounding. berapa? Yes, ini 100 buat Bapak ini. Ya. Tadi Biasanya kita ngomongin proteksi. Udah selesai. Sekarang ngomong nilai grounding. Grounding itu memang benar Pak, harus bagus. Di dalam kuil itu harus di bawah 5 ohm. Di dalam kuil 5 ohm. 5 ohm, di bawah 5 ohm. Jadi boleh 4, boleh 3, boleh 2, boleh 1. Makin kecil makin baik atau makin jelek? Makin Makin baik. baik. Makin baik. Kalau kalau di lapangan nyentuh- ada tekniknya tuh Pak untuk ngecilin Pak. Nah, iya. Di lapangan Kasih daun mau nggak dikasih tahu Betul, ya. Tepuk pisang. namanya kontraktor Pak. Ya, itu Tahu. dulunya, Pak. Jadi nomor 5 itu jawabannya itu. Kasih air. Oh ada Pak yang lebih canggih Ada Pak. yang seperti itu Pak. Ada yang kasih garam ada juga. Kasih lumpur doang ya. Iya Pak. Ya. Jadi kita yang sebagai instalatur, oke, sebagai instalatur harus punya alat grounding itu. Ya. Ya. Jadi kita Ya, cek dulu, Pak, ya. groundingnya. Monggo monggo. Kan. Pak silakan sudah minum. Nah, Yang agak dingin. kadang kita boleh mengambil existing yang ada di situ. Tapi kita harus tahu dulu berapa nilainya. Betul kan? Ya. Selesai. Cek, foto. Pokoknya di bawah 5 ohm. Jatuh 3, good. Di bawah itu good. Ada kalau di apartemen 0,9. Oh, itu lebih tutup mata lah pasti. Ya. Nah, yang berikutnya adalah kalau kita tapping dari PE grounding dari existing boleh masuk sini atau kita bikin grounding sendiri yang terdekat. Artinya kita harus nanam satu batang atau 2 batang ke dalam itu, root itu, lalu ukur dulu berapa jatuhnya, baru connect ke sini. Selesai. Di bawah 5 aman Pak ya. 25 ya. Usahakan pada saat kita nanam itu kondisi ya kering, sehingga kita tahu realnya. Yang musim hujan. Nah, kalau musim hujan atau dibasahin, ya itu membuat bagus. Soalnya keras masalahnya Iya, gitu ya. betul. Harus dibahasain dulu kan. 4 meter. Antek. ATP-nya nggak ditanda-tangan. Iya, Dulu bisa ke itu kan, ke pipa PDAM katanya. iya, iya. Iya kan? Iya, Cuma sekarang pipa PDAM itu HDPE masalahnya. Iya, betul. Nah, itu tadi pertanyaan Ibu tadi gimana instalasi? Selesai. Jadi soal oke. instalasi yang saya ngomong ada 5 tadi, itu kategori yang tadi itu wajib dilakukan. Ya. Ada sambungan yang lain-lain misalnya, oh iya, MCB-nya saya pakai 3 pas, ya. Terus ILCB-nya
pakai yang 40 kayak gini, dia kan bingung kan netral ketemu mana kan gitu ya. Oh. Itu bisa-bisa aja. Ada perbedaannya antara yang komplit kayak gini ketemu yang komplit. Jadi pada saat terjadi gangguan, yang komplit seperti ini jauh lebih cepat mereduce gangguan. Soal kecepatan ya, dibanding yang 3 pas sama 4 pas di LCD. Ya, saran saya tetap gunakan yang sama. Tapi yang A. Oke, Pak. Paling itu. Nah, soal kabel itu bebas, kabelnya pakai yang apa aja, tapi 10 ohm yang tunggal. Oke. Pak, tadi ada pertanyaan sama ibu ini, DC sama AC sama nggak? Enggak. Oh, apanya? Bentuk ininya beda, Iya. sangat beda. Kalau yang AC segede gini doang nih, 7 kW. Dikit ya. Kalau yang DC DC. gede malahan, bisa 6 kali dari ini. Ada AC ada DC. Oh, DC lebih besar. Sorry. Ya, Ini itu berarti soal maksudnya- instalasi. Maksudnya ini ini udah DC ya, Pak ya? Nah, ini AC. Oh, AC. Ya, ini AC. Ini yang kita trainingin sekarang ini adalah AC. Mobil bapak aja tuh Pak yang pakai AC Pak. Kenapa? Kenapa? Ini nggak universal ya, tiap mobil beda-beda juga colokannya atau gimana? Ya, jadi tiap mobil pasti punya gun soket AC. Soket AC. Iya, Oh. soket AC. Jadi soketnya pasti ketemu sama ini. Standarnya hampir sama. Oh. Ada standar ya? Takutnya beda mobil beda colokan gitu. Spek converter. Udah ada konvensinya belum Pak? Tipe colokannya dia. Enggak, ini standar, Pak. Standar. Yang harus mengkonversi ya Mobilnya. ininya. Misalnya Wuling nih. Ah. Wuling kan depannya GBT. Kan nggak sama ini. Iya. Itu gimana coloknya? Dia punya converter. Oh, ada colokan modularnya dia ya. ke sini, iya. Berarti yang punya adalah Yang punya mobil. mobilnya, yang punya Bukan kita, mobil. bukan kita. Ya. Hmm. Jadi poinnya ke situ. Oke? Ini paling basic, paling standar kayak gini. Standarnya itu kalau mobilnya itu mesti dia punya yang standar. Ya. Pokoknya mobil Cina nih, buatan Cina itu pasti dia GBT. Oh. GBT. GBT. Makanya dia ada modular itu ya, Dia converter. harus punya dari pabrikannya mobil dia keluarin Modular itu ya. kontrol apa sih namanya? Bukan. Converter lah. Adaptor. Ya. Ya. Yang GBT mana tadi? Yang GBT sebelah sini. Ada GBT tadi. Ini Cina. Nah, ini soketnya kayak gini. Nggak sama. Jadi dia harus ada soketnya lagi. Iya, jadi ada adaptornya. Jadi kalau mobil end usernya mobil Wuling, dia pasti punya konverternya. Dikasih. Kalau dia saya nggak punya konverter ya harus punya dulu kan gitu. Baru connect main. Pasti dikasih kok sama itu apa? Sama dealernya dikasih. Kalau selain mobil itu semua nggak pakai konverter. Mobil Jepang pokoknya ya, mobil Jepang, mobil Eropa, mobil Korea itu nggak perlu pakai konverter, dia pasti sama sama ini. Kecuali mobil Cina itu. Mobil Cina ini yang ngikuti aturan aturan sendiri. Oke, dari saya itu sih. Ada pertanyaan? Mau coba connect nggak? Nah itu baru Oh, setelah itu boleh. dia aplikasi.